Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta, kita hadir kembali dalam program kesayangan keluarga Jakarta, yaitu Podcast Keluarga Jakarta. Senang sekali pada episode kali ini, saya Aris Pujianto akan menemani keluarga Jakarta. Keluarga Jakarta sudah tahu tentang layanan 24 jam yang disediakan oleh UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, atau kita singkat dengan Pusat P2A DKI Jakarta. Nah, layanan ini siap sedia selama 24 jam yang diberikan untuk masyarakat apabila ingin melapor atau melihat tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang terjadi di sekitar Anda. Untuk memberikan layanan optimal bagi masyarakat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan, hadir layanan unit reaksi cepat Pusat P2A yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan layanan URC dan bagaimana peran layanan URC dalam menjadikan Jakarta yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak? Mari kita ikuti perbincangan kita kali ini. Nah, telah hadir di studio ini dua narasumber, yaitu Ibu Nur Hayati selaku Satuan Pelaksana dari P2A. Dan ada lagi Mas Stephen selaku layanan URC. Apa kabar Mas Stephen? Baik Pak, terima kasih sudah diundang di podcast Keluarga Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Baik Pak Aris, kami sudah hadir di sini dalam keadaan sehat. Nah, perbincangan kali ini akan seru sekali karena ada dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Nah, mungkin bisa kita tanyakan langsung ke Ibu Nur Hayati selaku Satuan Pelaksana dari UPT PPPA DKI Jakarta. Ibu Nur Hayati, apakah ya UPT PPPA DKI Jakarta dan kasus apa saja yang biasanya ditangani oleh PPPA DKI Jakarta? Mungkin Bu Nur Hayati bisa menceritakan hal ini. Ya, terima kasih Pak Aris. Mengenai UPT PPA Provinsi DKI Jakarta adalah suatu unit pelaksana teknis dari Dinas PPAPP yang tusinya adalah menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta. Mengenai penanganan kekerasan yang kami tangani adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Seperti itu, Mas. Oh, jadi ada beberapa tadi ya penanganan-penanganan yang ditangani oleh PPPA ya Bu Nur Hayati. Nah, selanjutnya Bu Nur Hayati ada juga pertanyaan berikutnya, yaitu layanan apa saja sih yang dapat diberikan oleh PPPA DKI Jakarta? Layanan yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi DKI Jakarta adalah layanan pertama adalah layanan penjangkauan, di mana itu dilakukan oleh tim kami yang akan memberikan asesmen awal terhadap korban. Lalu ada layanan psikologi yang salah satunya adalah psikoedukasi atau psikososial, konseling dan PP. Ada layanan hukum, adalah layanan untuk konsultasi masalah hukum, pendampingan hukum, dan ada yang namanya layanan pendampingan. Layanan pendampingan ini adalah yang bersifat rujukan. Kami melakukan rujukan kepada Rumah Aman Dinas Sosial, melakukan layanan rujukan kepada Faskes, fasilitas kesehatan untuk pendampingan visum, untuk reintegrasi, dan untuk terminasi. Oh iya ya. Jadi saya agak penasaran nih Bu Nur Hayati. Jadi saya ingin lebih jauh untuk menanyakan Bu Nur Hayati juga. Apa itu layanan unit reaksi cepat dari PPPA DKI Jakarta dan apa saja layanan yang dapat diberikan oleh unit reaksi cepat? Ya, unit reaksi cepat ini adalah petugas kami karena layanan di kami ini adalah layanan yang 24 jam. Jadi setelah jam kerja 8 sampai 4 itu biasa ditangani oleh tim-tim yang ada bekerja seperti jam bekerja. Tapi URC ini adalah jam 4 sampai jam 8 pagi. Jadi layanan di kami itu adalah layanan yang sifatnya kontinu 24 jam yang untuk tugasnya adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan.
Jadi URC di sini adalah untuk penjangkauan ke korban dan melakukan pendampingan untuk fasilitas kesehatan atau rujukan ke rumah aman. Seperti Baik. itu. Terima kasih. Mungkin saya beralih nih ke Mas Steven. Jadi ada beberapa pertanyaan dulu untuk ke Mas Steven. Baik. Yang pertama, bagaimana sih cara mengakses URC itu, Mas Steven? Mungkin bisa menceritakan? Baik, Pak Aris. Cara mengakses layanan URC itu bisa melalui hotline kita, hotline PPPA, itu 0813 176 176 22, atau melalui Jakarta Siaga 112, atau bisa datang langsung ke kantor, karena kita 24 jam, situ juga ada call center yang standby 24 jam juga. Jadi kalau ada yang ingin datang langsung pun bisa. Oke. Jadi berapa layanan yang bisa diakses ya? Bisa langsung datang atau melalui 112 Iya, atau betul, tadi Pak. ke hotline tadi Hotline ya. tadi, Pak. Tadi memang nomornya mudah untuk diingat ya. Mudah. Ada pengulangan di situ. Wah. Baik, terima kasih Mas Steven. Nah, berikutnya nih, kasus-kasus apa saja sih yang sering terjadi di malam hari yang dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh URC? Oke, baik, Pak. Untuk kasus di malam hari ya, Pak ya, itu dominan adalah kasus-kasus yang mempunyai kegawat daruratan. Artinya kasus-kasus tersebut baru terjadi. Ya, itu biasanya lebih kepada kekerasan fisik. Jadi baru KDRT atau baru ada kekerasan terhadap anak, dipukul anaknya atau istri yang dipukul. Nah, itu kita tindak lanjuti pada malam hari. Dominan kasusnya seperti itu kalau di malam hari ya, Pak ya. Jadi kita datang ke TKP, langsung ketemu dengan korban, ketemu dengan pelaku. Gitu. Baik, Mas Steven. Aduh, kayaknya agak seru memang nih dua narasumber ini memang orang yang langsung menangani tentang kekerasan ya di DKI Jakarta. Nah, Mas Steven, saya juga ingin menanya lebih jauh nih, Mas Steven. Dengan siapa saja URC bekerja dalam menindaklanjuti kasus di malam hari? Oke. Baik, Pak. Biasanya URC itu berkoordinasi dengan pertama sekali itu kita dengan RT ya. Kalau misalnya kita penjangkauan ke lokasi ketika menerima laporan masuk ya, kita sampai di TKP, kita koordinasi dengan RT, keamanan setempat dulu, terus kemudian baru kita berkoordinasi dengan Satpol PP juga. Juga jika memang dilihat ternyata pelakunya misalnya mabuk atau bawa senjata tajam, maka kita koordinasi dengan kepolisian untuk menjaga mitigasi risiko, jangan sampai tenaga layanannya justru yang jadi korban kekerasan ya, Pak ya. Oh, jadi memang harus ada pendampingan juga ya, ya betul, dari kepolisian ya, ya, agar kita juga aman ya. Oh, baik. Jadi banyak sekali ya dalam penanganan kekerasan terutama nih di Mas Steven ya, selaku layanan URC di lapangan memang harus benar-benar ya prepare hati-hati ya. Betul, Pak. Oke. Nah, Mas Steven, masih berlanjut juga pertanyaan ini. Apa saja hambatan dan tantangan tenaga layanan URC dalam memberikan layanan perempuan dan anak di malam hari ini, Mas Steven khususnya? Oke. Tantangan dan hambatan itu situasional di lapangan nih, Pak ya. Kebanyakan adalah, paling pertama adalah alamat. Mencari alamat di malam hari itu agak susah. Bukan alamat palsu ya. Bukan ayu ting-ting, Bapak. Nah, itu perlu dikoordinasikan lebih detail ya, lebih lanjut ya, terkait dengan alamat ya. Betul, Pak. Kadang ketika kita juga pernah dapat laporan terus diberikan alamat, ketika sampai di alamat tersebut ternyata itu adalah persimpangan jalan. Bukan rumah. Itu kita bingung, akhirnya kita harus muter lagi untuk mencari alamat. Kedua adalah jika korbannya disabilitas. Nah, karena layanan URC itu dominasinya adalah paralegal. Jadi untuk komunikasi dengan disabilitas kita terbatas keilmuannya, lebih kepada hukum kan kita ya, Pak ya, kalau paralegal gitu. Terus ketiga adalah yang tadi saya sebutkan, tantangan adalah pelakunya mabuk atau bawa senjata tajam. Seperti itu, ada keadaan bahaya yang mengikuti. Itu, Pak. Nah, Mas Steven, ketika Mas Steven turun ke lapangan, nah kita juga ingin tahu sih siapa saja sih tim yang turun pada saat itu, apakah seorang diri atau dengan beberapa orang gitu, Mas Steven, mungkin bisa ceritakan. Baik, Pak.
biasanya tim yang turun itu 2 orang. Minimal Jadi, 2 orang. Minimal 2 orang. Karena kita untuk menjaga ya segala kemungkinan. Kalau sendiri takutnya ada apa-apa, tidak ada yang mendampingi, maksudnya yang menemani, sehingga takutnya kalau sendiri ada kekerasan atau apa, kita nggak bisa nanganin sendirian. Makanya biasanya pun sekalipun kita berdua dari tim URC, tetap kita koordinasi dengan Satpol PP. Itu penting sekali untuk mitigasi risiko itu, karena memang malam kita nggak bisa menduga ya, faktor-faktor yang nggak bisa kita duga itu suka ya out of the box lah ininya, situasinya gitu Pak. Mungkin Mas Stephen bisa ceritakan secara kronologinya, mulai dari pelaporan, terus Mas Stephen koordinasi dengan tim, terus turun ke lapangan. Mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana coba mekanismenya. Biasanya Pak, laporan masuk melalui call center kita. Dari call center akan digali dulu identitas maupun alamat korban, maupun apa tindakan yang kekerasan yang dialami oleh korban. Apakah itu KDRT, apakah itu kekerasan terhadap anak atau terhadap perempuan, dipilah dulu di situ. Nah, setelah itu kita komunikasi dengan korbannya. Jika saat itu masih ada pertengkaran korban dengan pelaku, kita utamakan mengarahkan kepada korban adalah satu, mengamankan diri terlebih dahulu. Karena kan butuh jeda waktu ya, dari kita menerima laporan dan kita berjalan menuju ke lokasi, pasti ada jeda waktu. Nah, kita mengarahkan supaya pelapor mengamankan diri dulu, entah mengunci diri dalam ruangan atau keluar ruangan ke RT atau tangga, gitu. Nah, supaya ketika kita sampai, jangan sampai kan jeda waktu itu kita nggak arahkan kemana-mana, dia tetap dengan pelaku, terus malah lebih parah, kan jadinya mitigasi risikonya nggak ada ininya Pak. Jadi itu sih Pak. Bagus nih, menarik sekali nih. Sepertinya obrolan ini bisa sampai larut malam nih. Nah, ada Bu Nur Hayati selaku Satuan Pelaksana. Ini saya ingin tahu nih bentuk koordinasinya seperti apa. Nah, Bu Nur Hayati kan sebagai Satuan Pelaksana dan Mas Stephen ini selaku layanan URC. Bentuk koordinasinya seperti apa? Mungkin Bu Nur Hayati bisa menceritakan mulai dari kasus yang diterima atau bagaimana? Bisa silakan. Ya, biasanya tim URC ini kan bekerjanya mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Kalau ada laporan baik itu melalui call center yang tadi dikatakan oleh Mas Stephen, biasanya kami ini sebagai satuan pelaksana sudah memonitor. Andai kata pelakunya itu satu rumah dengan korban, biasanya teman-teman URC ini berkoordinasi dengan RT RW setempat, bahkan berkoordinasi dengan kepolisian. Karena itu pasti ada resiko bagi si korban. Kalau andai kata tidak ada pelakunya, korban ini dalam keadaan aman. Pelakunya biasanya kan ada nih, pelaku habis menggebuki istrinya pergi. Berarti si korban ini sendiri, teman-teman itu bisa masuk langsung. Bisa langsung melakukan penjangkauan dan kita amankan. Karena kita juga mempunyai yang namanya RPS, Rumah Perlindungan Sementara. Dan biasanya di sana teman-teman langsung melakukan asesmen awal, karena URC ini di kami sekarang di tahun 2024 ini sudah ada yang namanya pendamping korban walaupun hanya 2 orang dari jumlah keseluruhan 12 tim, dan mereka memang piket itu 2 orang. Dalam satu piket itu ada 2 tim, satu tim terdiri dari 2 orang, satu paralegal, satu pendamping korban. Yang basicnya itu adalah sarjana kesejahteraan sosial atau pekerja sosial seperti itu. Oh. Dan biasanya kami itu intens melakukan komunikasi untuk langkah-langkah yang diambil. Karena kami juga tidak serta-merta membawa korban ke kami, tapi berdasarkan persetujuan korban. Yang menurut korban ini nyaman. Andai kata korban ini nyaman di dalam keluarga atau ada kerabatnya, mereka bisa pergi di rumah kerabat atau keluarganya. Atau misalkan tidak nyaman, ada ancaman, bisa kami bantu ke RPS untuk sementara. Seperti itu Mas Aris. Baik, terima kasih. Nah, ini masih lanjut ke Bu Nur Hayati. Menarik sekali nih. Dengan adanya penjelasan kasus-kasus yang ditangani oleh URC pada malam hari yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Stephen, apa pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat Jakarta untuk mencegah keberbahayaan atas terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?
dan serta untuk memberikan mitigasi resiko terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di malam hari. Mungkin Bu Nurhayati bisa menjelaskan kasus-kasus. Silakan Mas, Bu Nurhayati. Oh iya, untuk masalah pencegahan kami itu dari Dinas PPAPP, Sudin PPAPP sering melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik itu kepada kader-kader, pengurus RT RW, bahkan ke sekolah-sekolah untuk mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mitigasi, biasanya kami memberikan penguatan bagi perempuan ini untuk berani melapor, baik itu ke orang terdekat, kepada orang tua, atau kepada RT RW apabila mengalami tindak kekerasan. Seperti itu Mas Aris. Oh, jadi juga banyak Bu Nurhayati memberikan tadi ya sosialisasi kepada kader, kepada RT di sekolah-sekolah. Mungkin sosialisasi secara masif ya, secara luas ya. Mungkin pada saat memberikan sosialisasi, Bu Nurhayati juga bisa menceritakan ya, kira-kira apa sih yang disampaikan dalam memberikan sosialisasi? Apa materinya gitu loh? Apa sih yang disampaikan kepada tadi sekolah atau mungkin masyarakat, kepada kader? Contoh kasus kalau di sekolah biasanya kami sering melakukan sosialisasi mengenai bullying ya. Karena sekarang ini marak di sekolah, bahkan mungkin di seluruh Indonesia kita sering lihat di medsos itu anak dibully atau dirundung ya, yang sampai kita melihat itu tidak sewajarnya seperti itu. Karena mungkin senioritas atau masuk adanya di sekolah-sekolah sekarang itu geng, atau sekarang makin maraknya juga yang namanya tawuran anak yang sudah melalui lebih canggih, melalui handphone, dan ada adminnya seperti itu Mas Aris. Lalu misalkan kalau kami melakukan di masyarakat atau kami mengadakan sosialisasi di DKI Jakarta ini, ada yang namanya RPTRA, dan biasanya itu kepada ibu-ibu muda mengenai kasus misalkan KDRT. KDRT itu kan jenisnya macam-macam ya, karena ada yang misalkan sama suaminya karena relasi kuasa tidak bisa berbuat apa-apa, dipukuli, dicaci maki, itu dianggap hal yang biasa. Padahal itu nanti sudah mengarah ke yang namanya kepidana sampai terluka, ditusuk atau dibunuh, yang sering kita lihat-lihat di medsos sekarang ini marak sekali Mas Aris. Seperti itu. Oke, sekarang saya agak jumping nih ke Mas Steven. Mas Steven mungkin bisa memberikan contoh-contoh yang pernah Mas Steven lakukan ya, layanan URJ. Seperti apa sih layanan yang pernah Mas Steven tangani? Silakan Mas Steven. Baik, Pak Aris. Waktu ketika saya masih di URC, petugas URC-nya, saya turun melakukan penjangkauan. Ketika laporan masuk, penjangkauan ke lapangan. Setelah penjangkauan, kita ketemu korban, kita asesmen. Setelah asesmen, kita memberikan konsultasi hukum dan penguatan hukum. Menjelaskan kepada korban apa yang menjadi haknya dia. Bahwa tindakan yang dia alami ini bukanlah tindakan yang dapat dimaklumi. Ini sudah masuk ke ranah tindak pidana. Kita memberikan kesadaran dulu pada korban, karena balik lagi Pak, layanan kita ini hanya bisa kita berikan jika korban bersedia menerima. Ya, jadi kita awalnya itu dulu. Ketika kita turun, kita yakinkan bahwa ini hal-hal ini tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Setelah korban merasa yakin dan sudah siap, jika korban menghendaki untuk melakukan pelaporan kepolisian, maka kita mendampingi. Kita mulai mendampingi dari pembuatan laporan polisi sampai visum, dan akhirnya ada juga BAP, begitu Pak. Waduh, Mas Steven, selaku layanan URJ, memang apalagi di malam hari ya, ini perlu banyak tantangan ya Mas Steven ya. Kadang ketika kita masuk ke ranah itu pasti ada pihak-pihak juga tadi yang tidak setuju atau menentang kita ya. Betul. Dianggapnya kita terlalu mencampuri urusan keluarga. Mungkin bisa sedikit ceritakan Mas Steven ya, kira-kira yang membahayakan tadi sedikit Mas Steven selaku tim URC tadi. Siap. Yang
stigma masyarakat itu yang kalau misalnya itu adalah pertengkaran keluarga, itu bukan urusan, itu ranah pribadi, nggak boleh dicampuri sama pihak lain. Itu masih ada yang mempunyai pandangan seperti itu, sehingga kita datang pun mereka masih bilang, ini siapa yang ngubungin sih gitu. Siapa yang ngaporin sih? Ya, ini kan bisa diselesaikan baik-baik gitu. Akhirnya kita datang situ, kita pun tetap harus memberikan edukasi akhirnya. Menjelaskan kenapa kita datang ke situ dan atas dasar apa. Dan memang hal yang sedang terjadi ini bukanlah hal biasa, tapi suatu tindakan pidana yang telah dilarang dan diatur dalam undang-undang gitu. Itu sih tantangannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai stigma tertentu. Nah, tadi saya dapat satu kata kunci dari Mas Stephen. Kita, maksudnya tim layanan URC, bisa melakukan itu apabila mendapat persetujuan dari korban ya. Betul, Pak. Apabila korban tidak menginginkan untuk ditindaklanjuti lebih jauh, merujuk ke kepolisian atau ke ranah hukum. Nah, Mas Stephen ini selaku tim ORC juga tidak bisa melakukan itu ya? Betul, kita tidak bisa memaksa korban untuk, ayo Bu, lapor, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi Pak, solusi kita untuk mengamankan korban jika dia memang tidak mau, maka kita menawarkan, ya sudah dibikin surat pernyataan aja dulu, gitu. Atau dia ke puskesmas berobat supaya ada rekam medisnya. Setidaknya ada tercatat bahwa pernah mengalami luka pemukulan. Jadi kalau ada apa-apa ke depannya pun ada histori kekerasan, sehingga pelaku tidak bisa lari begitu aja, bilang dengan kata khilaf. Gitu. Baik, seru sekali nih. Silakan Bu Nur Hayati, ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya bisa menambahkan dari Mas Stephen untuk mengenai masalah pelaporan kekerasan ini, selain juga pendampingan layanan hukum, kami ada yang namanya layanan psikologi. Jadi walaupun klien ini tidak mau layanan secara hukum, tapi harus ada layanan psikologi. Dalam arti bukannya harus, karena tetap harus melakukan pemulihan. Karena setiap korban kekerasan itu pasti ada dampak secara psikis. Dan di kantor kami ini ada yang namanya tim psikolog klinis. Jadi kami punya tenaga yang psikolog klinis. Dan kami di lapangan itu ada yang namanya pos pengaduan yang didekatkan oleh ke masyarakat. Dan di situ ada konselor serta paralegal yang untuk pendampingan para korban ini. Dalam persetujuan klien ini memang harus ada, karena itu SOP kami, harus ada persetujuan yang namanya dari klien untuk menerima layanan dari kami, seperti itu. Koordinasi kami itu di DKI ini karena kami bekerja berdasarkan aturan, kami sudah bekerja sama dengan kepolisian, dengan dinas sosial, dinas kesehatan, Pol PP, dinas pendidikan, dan itu kami semua sudah berkolaborasi dan bersinergi, seperti itu Mas Aris. Sudah ber-MOU ya, bekerja sama ya? Iya. Atau ada dengan lembaga-lembaga lain? Ada, lembaga lain itu seperti LPSK, NGO yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan klien kami juga bukan juga warga DKI Jakarta, ada beberapa, bahkan banyak korban kami itu adalah dari luar Provinsi DKI Jakarta yang kami harus berkoordinasi dengan provinsi di luar DKI Jakarta. Seperti itu Pak Aris. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hayati selaku Satuan Pelaksana dari UPT PPPA dan Mas Stephen selaku layanan dari URC. Nah, semoga informasi yang telah kami bagikan dapat membantu keluarga Jakarta lebih memahami bahwa tersedia sebuah layanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan berjalan selama 24 jam. Masyarakat sudah dapat informasi dan mengetahui bagaimana cara mengakses layanan URC PPPA DKI Jakarta di malam hari. Sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan pesan singkat kepada keluarga Jakarta di rumah. Mungkin saya persilakan ke Ibu Nur Hayati terlebih dahulu. Terima kasih Pak Aris untuk keluarga Jakarta. Jangan takut untuk melapor ke kantor kami apabila melihat atau terjadi suatu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ke hotline kami yang ada di 0813 176 17622 atau datang langsung ke kantor kami yang ada di Jalan Raya Bekasi Timur KM 18 dan Jakarta Siaga 112. Terima kasih. Nah,
Sekarang ke Mas Stephen, silakan memberikan pesan singkat kepada keluarga Jakarta. Baik, untuk orang-orang yang menjadi korban, Anda tidak sendiri, negara hadir untuk Anda, jangan ragu menghubungi kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nur Hayati dan Mas Stephen, luar biasa nih pesan-pesannya kepada keluarga Jakarta. Mudah-mudahan pesan ini menjadi informasi yang sangat informatif kepada keluarga Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Nah, kepada keluarga Jakarta dapat memanfaatkan layanan konsultasi gratis yang disediakan oleh Puspa di puspa.jakarta.go.id. Dan bagi Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan informasi seputar keluarga Jakarta, jangan lupa untuk menonton podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta setiap hari Rabu pukul 14.00. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada keluarga Jakarta lainnya. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Nur Hayati selaku Satpel PPPA DKI Jakarta, dan Mas Stephen selaku layanan URC. Sama-sama Pak Aris. Sampai jumpa. Sampai jumpa keluarga Jakarta.